Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang keterampilan akademis. Sebelum memasuki materi, saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya mulai dari saya sendiri yaitu Muhammad Zakaria dengan NIM belakang 108, lalu Ardina Eka Lovisia Melita dengan NIM belakang 082, lalu Khalisa Sofia Zahra dengan NIM belakang 088, lalu Nura Priyanti dengan NIM belakang 151, lalu Ahmad Maulana Rosid dengan NIM belakang 215, lalu Yusuf Vijay Maulana Weripang dengan NIM belakang 123. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud keterampilan akademis? Keterampilan akademis adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam kegiatan ilmiah atau akademik seperti membaca, menulis, berpikir, menyimak, dan berbicara secara terstruktur, sistematis, serta logis. Keterampilan akademis mencakup kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi, menyampaikan gagasan secara jelas, serta melakukan kegiatan akademik seperti presentasi, diskusi, dan penulisan. Jadi, inti dari keterampilan akademis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa untuk belajar, memahami, dan menyampaikan pengetahuan secara ilmiah dan terstruktur. Keterampilan akademis dibagi menjadi 4, yaitu pencatatan, pemarafrasaan, peringkasan, dan penyintesisan. Untuk bagian pencatatan akan dijelaskan oleh rekan anggota kelompok saya selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Zakaria. Selanjutnya adalah pengertian pencatatan. Pencatatan adalah penulisan informasi penting saat membaca atau menyimak. Informasi dapat berupa pendapat, opini, data, atau fakta. Tujuannya agar informasi mudah digunakan kembali, misalnya untuk tulisan ilmiah. Selanjutnya, hal penting dalam pencatatan yaitu harus diorganisasikan dulu dengan baik dan mengidentifikasi informasi penting dengan cepat. Baik, selanjutnya yaitu pengorganisasian pencatatan. Pengorganisasian catatan dilakukan dengan cara 2 strategi, yaitu yang pertama adalah strategi komplikasi dengan catatan ditulis lengkap dan terperinci. Yang kedua yaitu strategi klasifikasi yang dikelompokkan menjadi informasi penting diubah menjadi berisi ide pokok ataupun topik. Dan selanjutnya informasi penunjang yang diubah menjadi berisi ringkasan, penjelasan, perincian ataupun contoh. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu keterangan yang diubah menjadi berisi sumber informasi, perbandingan, tambahan dan penjelasan, rincian dan contoh-contohnya. Untuk kelebihan strategis klasifikasi di sini ada 3 macam. Yang pertama, tidak perlu banyak menggunakan angka ataupun kata. Yang kedua, lebih mudah pemahamannya. Untuk yang ketiga, lebih efisien waktu untuk mencatat dan membaca kembali. Untuk selanjutnya ada poin B, pengidentifikasian informasi penting. Pengidentifikasian informasi penting dilakukan untuk menemukan bagian penting dalam teks yang dibagi menjadi 2 cara. Untuk yang pertama yaitu ada identifikasi kata kunci, yaitu kata yang sering muncul atau diulang dan mengandung isi yang penting. Untuk selanjutnya identifikasi penunjuk WES, yaitu berupa perintah, perhatikan, amati, cermati, dan penegasan untuk hal-hal penting dan tanda khusus seperti tebal, miring, tanda petik, atau catatan kaki. Lalu ada penulisan cepat. Penulisan cepat bertujuan untuk mencatat informasi secara efisien tanpa mengurangi kualitas isi. Menurut Sharp 2007, terdapat 4 strategi utama yang dapat digunakan. Yang pertama, pengabaian hal yang tidak penting. Strategi ini dilakukan dengan tidak mencatat unsur-unsur yang tidak mempengaruhi makna inti. Yang kedua, ada penggunaan singkatan. Gunakan singkatan yang mudah diingat untuk kata-kata yang sering muncul atau frekuensi tinggi. Lalu yang ketiga ada penggunaan simbol, mengganti kata dengan simbol yang bersifat umum agar proses mencatat lebih cepat. Yang terakhir, penggambaran hubungan atau visualisasi, mengonversi tulisan ke dalam bentuk gambar atau bagian untuk menghemat waktu secara sistematis. 2. Pemarafrasaan. Pemarafrasaan adalah kegiatan ilmiah untuk mengelola informasi dari sumber dan bertujuan memberi kredit akademis dan menghindari penyalinan mentah. Konvensi pemarafrasaan yang pertama ada tidak menghilangkan informasi penting. Kedua, panjang relatif setara dengan teks asli. 3. Menggunakan teks berbeda, kurang lebih 20% kemiripan. Keempat, mencantumkan sumber. 3 strategi pemarafrasaan ada penggantian sinonim kata atau frasa, penggunaan struktur gramatikal alternatif, dan penyampaian kembali ide utama.
Kemudian masuk ke penjelasan yang A, penggantian unsur dengan sinonim. Maksudnya adalah mengganti kata atau frasa dengan makna yang sama, menggunakan kata umum atau istilah serapan, dapat berupa penjelasan makna, eksplanasi, dan dengan prinsip makna tidak berubah. Contohnya seperti rujukan menjadi referensi, penilaian menjadi asesmen, pengelolaan menjadi manajemen, politik belah bambu menjadi politik yang berpihak pada satu sisi. Lalu untuk penjelasan yang B, struktur gramatikal alternatif. Artinya adalah mengubah bentuk kalimat tanpa mengubah makna dan digunakan untuk menghasilkan parafrasa yang lebih variatif. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam struktur gramatikal alternatif adalah yang pertama, variasi kalimat aktif dan pasif digunakan secara tepat. Kedua, urutan unsur kalimat tetap logis. Ketiga, kalimat dapat digabung menjadi majemuk. Keempat, kalimat majemuk dapat diuraikan menjadi lebih sederhana. Kalimat-kalimat itu dibentuk dengan prinsip perubahan struktur tidak boleh mengubah makna asli. Kemudian ada penyitasian ide. Menyitasi berarti memberikan kredit atau nilai kepada sumber asli. Hal ini sangat penting dilakukan ketika ide yang diambil berupa definisi, pendapat, ekspresi unik, atau data empiris yang bukan merupakan pengetahuan umum. Ada 3 hal penting dalam menyitasi ide. Yang pertama, penanda sumber yang jelas. Sitasi harus mencantumkan nama, tahun, dan halaman sumber. Penempatan penanda ini bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Lalu yang kedua ada penggunaan kata kerja lapor. Pemilihan kata kerja harus disesuaikan dengan nada atau maksud dari sumber aslinya. Yang ketiga, konsistensi penulisan sumber. Penulis sumber harus konsisten dalam hal nama, tahun, dan kelengkapan unsur lainnya. Hindari menuliskan sumber yang sama dengan format nama atau tahunnya berbeda-beda. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu peringkasan. Yang pertama, kondensasi ide. Kondensasi ide yang oleh Bailey disebut reduksi informasi dapat dilakukan dengan strategi pemadatan. Strategi pemadatan mengacu upaya memadatkan informasi dari teks asal tanpa mengurangi kejelasannya. Ada 2 strategi kondensasi ide. Yang pertama, strategi pemadatan, upaya memperpendek teks dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang kurang esensial. Lalu yang kedua ada strategi pengkombinasian kalimat, yaitu menyatukan beberapa kalimat asal menjadi satu kalimat gabungan atau kalimat majemuk. Oke teman-teman, selanjutnya masuk ke bagian pengidentifikasian poin utama. Dalam keterampilan akademik, langkah awal meringkas adalah memisahkan manakah yang ternyata poin penting. Cara termudah untuk menekan topik adalah dengan bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang sedang dibahas dalam teks ini? Setelah menemukan topiknya, kita harus mencari poin mayor. Poin ini biasanya berupa kalimat pernyataan tegas yang menjadi fondasi sebuah paragraf. Sebagai pembanding, kita juga akan menemukan poin minor. Ini biasanya hanya berupa ilustrasi atau detail tambahan. Penting bagi kita untuk berani membuang poin minor ini agar ringkasan kita tetap padat dan hanya menyisakan esensi yang paling krusial bagi pembaca. Sekarang masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menuliskan kembali atau melaporkan informasi itu sendiri. Pada bagian ini, kunci utama adalah konsistensi. Pertama, kita harus konsisten pada organisasi teks. Jika penulis aslinya bercerita secara berurutan dari A ke Z, maka ringkasan kita tidak boleh melompat dari Z ke A. Kedua, kita harus mempertahankan titik tekan dan akurasi. Kita tidak hanya meringkas bahasanya, tapi harus memastikan pesan yang dianggap penting oleh penulis tetap menonjol. Dan yang paling krusial dalam etika akademik adalah objektivitas. Sebagai peringkas, kita harus menghilang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan ada kata-kata seperti menurut saya atau sayanya penulis tidak menjelaskan. Ringkasan adalah cermin dari teks asli, bukan tempat bagi opini pribadi kita. Lalu terakhir, pastikan hasil akhirnya jauh lebih ringkas, namun tetap memiliki nyawa yang sama dengan teks aslinya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengidentifikasian tema dan koneksi. Pengidentifikasian tema dan koneksi intinya menyatukan sumber primer sebagai poin utama dengan sumber sekunder sebagai pendukung agar terbentuk konstruksi tulisan terpadu. Strategi ini menggunakan kata kunci tertentu untuk mengarahkan alur pikir dan mengklarifikasi pola hubungan antar sumber agar keterkaitan data primer dan sekunder menjadi tepat. Menurut Sharpe,
2007, hubungan tersebut terbagi dalam 3 kategori, yaitu kesetujuan untuk mendukung data, ketidaksetujuan untuk menunjukkan perbedaan posisi, dan kenetralan untuk memvisualkan informasi secara objektif. Sebagai contoh, kata mengkonfirmasi berfungsi mengukuhkan kebenaran pernyataan sumber primer berdasarkan dukungan data lain. Kemudian penyeleksian informasi dari semua sumber. Penyeleksian informasi dari semua sumber menggunakan strategi peringkasan sumber utama untuk menghubungkan poin mayor dengan sumber sekunder. Menurut Sharpe lagi tahun 2007, peringkas juga dapat memulai proses ini dengan menggunakan catatan dari sumber primer. Strategi kedua melibatkan penggunaan kalimat transisi guna memperjelas hubungan informasi antar kedua jenis sumber tersebut. Kalimat transisi ini berperan penting dalam menunjukkan pola hubungan yang terjadi antar sumber secara sistematis. Pengimplementasian rencana. Pengimplementasian rencana dalam penyintesisan menuntut kepatuhan terhadap prosedur yang mencakup aktivitas berpikir, menulis, dan merevisi hal sintesis. Strategi kedua adalah penggunaan batasan waktu sebagai motivator agar proses penyelesaian berjalan cepat tanpa mengabaikan kualitas hasil kerja. Keberhasilan kedua strategi tersebut tergantung pada strategi ketiga, yaitu frekuensi latihan yang tinggi untuk memunculkan keotomatisan dalam tahap berpikir dan menulis. Melalui latihan rutin, kegiatan penyintesisan akan terasa lebih mudah dan mengalir secara otomatis. Baik teman-teman, sebagai penutup dari seluruh rangkaian materi kami, saya ingin menyimpulkan apa yang sudah kami bahas pada kesempatan kali ini. Mulai dari teknik pencatatan dan pemarafrasaan, di mana intinya adalah bagaimana kita menghargai ide orang lain dengan cara mengemasnya kembali lewat bahasa kita sendiri tanpa merusak maknanya. Ini adalah langkah pertama kita untuk menghindari plagiarisme. Kemudian masuk ke bagian peringkasan. Di sini tugas kita adalah menjadi penyaring yang jujur, mengambil inti atau poin mayor saja, tapi tetap menjaga alur dan tidak memasukkan pendapat pribadi kita ke dalamnya. Dan terakhir, pada tahap penyintesisan, ini adalah bagian yang paling kompleks karena kita tidak hanya memindahkan teks, tapi menghubungkan berbagai sumber untuk menciptakan sesuatu yang baru dan utuh. Jadi, keempat keterampilan ini mulai dari mencatat, memarafrasa, meringkas, sampai menyintesis adalah satu kesatuan alat yang kita butuhkan sebagai mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah yang kredibel, jujur, dan berbobot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.